Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan sebagaimana di dalam surah Yasin Allah bilang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua makhluknya berpasang-pasangan. Semua yang ada di muka bumi ini kawin juga. Mimma tumbitul ar, pertama dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan, pepohonan tuh semuanya kawin juga, Bang. Maka kita jangan heran adapun dondong laki, adapun dondong perempuan. Ya Bu, ya Bu. Adapun ninjo laki, adapun ninjo perempuan. Biasanya pun ninjo laki, yang kuntilanak ada banyak. Ternyata pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan kawin juga. Ada pasangannya juga Allah ciptakan. Kemudian apa? Wa minhum wa min anfusihim, dan dari jenis diri kita sendiri. Manusia Allah ciptakan laki, Allah ciptakan perempuan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Wadon pasangannya lanang, lanang pasangannya wadon. Kalau laki mulu nggak ada wadon, kedebong pisang habis. Ngawang. Sebaliknya perempuan mulu nggak ada lanangnya, tumpuan ngosek aja ngosek. Jadi jelas pasangan laki perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Kalau ada sekarang laki demen laki, perempuan demen perempuan, PA. Sekarang muncul, Pak, Indonesia nih, negeri kita udah banyak kaum LGBT. Nenek bingung LGBT apaan, Ustaz? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa itu lesbian? Perempuan demen perempuan, perempuan kawin sama perempuan, gay laki kawin sama laki. Ini lebih-lebih dari binatang manusia, Bang. Di Indonesia LGBT jumlah pasukannya itu hampir 2 juta lebih. Dia bikin seminar di Bali, dia bikin seminar di Jakarta. Terakhir rombongan LGBT datang ke Presiden Jokowi minta dilegalkan bahwa laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Ini udah lebih binatang udah. Kita dari dulu sampai sekarang belum nemu, Pak, ayam jago kawin sama ayam jago. Laki kawin sama laki, baut dia rumah baut. Ayam aja tahu, Pak, mana laki mana perempuan. Itu ayam yang dagingnya halal, ada binatang yang haram. Anjing, babi haram tuh. Anjing aja tahu, Pak, seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki kawin sama anjing perempuan. Sengaja di Indonesia dijauhkan dari ajaran agama, dijajah dari kalangan artis dulu. Artis ada juga yang bener, ada juga yang kagak bener. Kalau yang bener kayak beliau, Ustaz Jakri. Beliau bukannya pelawak, awalnya dasarnya memang beliau ngaji pesantren. Walaupun di pesantren nyolong ikan mulu dulu. Tanya orang nggak, beliau bukan ikan doang, colong sendal. Pernah kesetop seminggu di kamar kiai, kuncinya diambil, dijajah
dari kalangan artis dulu, Dangdut Akademi Dewan Jurinya siapa? SJ. Udah pakai inisial aja dan pakai disebut namanya. Kalau kita sebut namanya berarti kita melanggar kode etik jurnalistik. Kode aja udah inisial SJ, Saiful Jamil, sebut juga. Ya nenek bingung, SJ apaan Ustaz? Susu jahe. Makanya jangan sampai Pak ajaran agama sudah dijauhkan. Maka terjadi pernikahan ada dua, rasa cinta dan sayang, mawaddah warahmah yang Allah berikan dan ciptakan kepada kita masing-masing insan. Laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki, dasarnya cinta dan sayang. Mula-mula dari pandangan mata dua insan ketemu, waduh, terasa ada cinta getaran dalam dada, masuk ke dalam relung yang paling dalam, nyut-nyutan di dalam dada. Sehari nggak berjumpa, kangennya, rindunya, galaunya luar biasa. Tidur miring, terbayang wajah dia. Tengkurap salah, serba salah tidur. Kadang-kadang tengah malam galau, selalu kebayang wajah si doi. Bikin status di Facebook. Saking kangennya sama pacar, apa yang Anda pikirkan? Ketik malam-malam, gue bikin status di malam yang sunyi sepi. Ya malam sunyi. Kugoreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintai. Aku tak peduli kau milik siapa, karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Paragraf baru bikin hashtag Markona sayang. Nenek bingung hashtag apaan, pager nek. Itu ditumbuhkan rasa cinta dan sayang. Nah, cinta dan sayang ini disalurkan melalui apa? Agama kita Islam menyalurkan cinta dan sayang harus melalui pintu pernikahan. Pintu pernikahan ini terjadi prosesnya. Cinta dan sayang jangan sampai ada kecemburuan di antaranya, bahkan cinta dan sayang berubah. Waktu pacaran kentut ditahan depan pacar, kadang-kadang udah jadi laki bini depan laki, prat prat pantat ke grengselnya. Berubah cinta. Yang tawanya kenceng, yang suka kentut depan laki. Bu, ini cinta jangan berubah. Waktu pacaran doang, wah idep, kondangan pakai baju samaan, gandengan tangan, mesra banget. Jalannya becek kolokan. Hati-hati ayam beb, jalannya ecek. Dia punya anak 2-3, bini minta anterin kondangan. Bang, berangkat kondangan nyok, berangkat tewek emang gak bisa. Bini pulang kondangan laporan, bang tadi saya kepleset. Mak kalau kotor kali, nah itu berubah cinta. Cinta dan sayang jangan sampai berubah. Waktu di taman doang, nganten baru mesra, makan suap-suapan. Kita punya anak 2-3, laki sakit, pengen balik suapin sama bini. Pengen ngomong bini, makan kagak lu bang, mampus lu. Ini udah berubah. Maka rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah nggak segampang balikin telapak tangan. Pengantin baru besok selesai akad nikah, lihat seorang suami tanggung jawabnya luar biasa, dunia akhirat. Ketika laki-laki mengucapkan ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyang, malaikat mengucurkan air mata, nangis. Kenapa? Dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami. Ini dengerin bu, makanya Rasulullah sampai ngomong, kalau manusia boleh nyembah sesama manusia, ku perintahkan seorang istri menyembah kepada seorang suaminya. Saking nggak boleh.
Kenapa istri berbuat dosa, suami berbuat dosa? Kalau udah jadi suami istri, suami berbuat dosa, dosanya buat suami doang. Tapi kalau istri berbuat dosa, suami dapat, istri dapat. Bu, lagu-lagu budak nih. Ini. Maka Islam ngajarin dan nganjurin sakinah mawaddah warahmah, membina rumah tangga. Oh, masih bulan madu mah enak, sebulan 2 bulan orang nikah nganten baru enak, masa-masa indahoy. Ntar kalau setahun 2 tahun di situ baru kelihatan ada piring yang beradu, baru kelihatan ada gelas yang beradu. Kenapa? Aslinya suami kelihatan, aslinya istri kelihatan. Maka dasari semua itu membina rumah tangga dengan apa? Pertama, nilai-nilai agama ditanamkan di dalam rumah tangga. Istri doyan ibadah, suami doyan ibadah. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji. Alhamdulillah. Kalau bini doyan ngaji enak bang. Belajar ilmu sama ustazah, diamalin depan laki rumah tangga. Dandan juga cakep kalau bini yang solehah. Biar laki betah, servis tingkatin, bu. Banyakin minum air daun sirih, babakan jamblang minum. Makan dijaga, jangan timun, nanas, becek. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener. Islam ngajarin ke situ. Dandan yang rapi, bedak mirabella, bibir cempaka. Bagaimana laki betah di rumah? Dandan kayak kucing kecebur. Rambut beriak kayak kuntilanak kagak ada biangnya. Kebiakan jadi kutu. Motor kutunya jeli-jeli banget. Tidur asal jadi depan TV, jadi tidur ngombrek kayak toko basah. Udah langkah-langkahin bocah mulu tidur depan TV. Kita kata sakit, makan doyan. Makanya kalau bini sakit meriang dibawa ke dokter lah, kagak sembuh, lama sembuhnya. Bini panas dingin, meriang panas dingin, tak sakit nih, dibawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Bawa ke toko emas, beliin 20 gram, berigap langsung bangun. Ya bu, kadang-kadang terbalik gini, suruh dandan cakep, laki kagak mau modalin. Bener bu? Jangan kondangan doang rapi. Wah kalau kondangan ibu-ibu sekarang udah mirabella, bibirnya cempaka, buka lemari baju yang mahal yang cakep, minyak wangi, ketek lain, leher lain. Lewat depan lakinya serbang, wangi banget, kondangan. Bila tidur sama laki bocurut, bu Allah. BB-nya bau autan, deketin, bau 188, remason dia bilang di mana-mana, bro. Mana bekas bawang habis ngerokin. Laki yang ngomong, mana gue cium ini pedas semua lu. Gue bangkis mulu laki. Ini ciri-ciri istri yang soleha dipandang sama suami, mampu menggembirakan hati suaminya. Maka seorang istri yang baik di dapur, kalau lagi di dapur, ibu seorang istri harus lebih-lebih dari pembantu. Kalau lagi di ruang tengah, seorang istri harus lebih-lebih dari ratu. Dandan yang cakep, suami pulang kerja sambut dengan wajah yang cantik. Kalau di dalam kamar, istri harus lebih-lebih dari jablay. Udah boleh goyang ngecor ngebor silakan. Yang penting goyang sendiri, kamar sendiri, depan laki sendiri. Kayaknya gampang puan mau, laki mau bang. Bu, jangan dilawan, jangan ditimpalin. Laki marah-marah mulu, jangan timpalin, ajak ke kamar, rebain. Pilih yang mana bang? Kagak ngeribut. Termasuk berumah tangga, ajaran Islam terapkan dalam rumah tangga. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Amin. Kalau bini doyan ngaji, insya Allah udah enak dah. Hormat melaki nurut, dandan rumah cakep resep melihatnya. Kalau kurang dandan, hati-hati bu. Servis kurang di rumah, laki godain di luar berat. Yang godain bukan potongan kayak ibu-ibu. Oh, perempuan yang godain kita ya bang. Perempuan rambut merah kayak Belanda jonggol. Tangan megok batang warut, betisnya puting padi, matanya kuil bagong dia banget. Oh, omongan itu mau bang. Kalau kita kurang servis bu, ngebetahnya laki di rumah. Akhirnya kita nyesel sendiri, curiga sama laki. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Laki dicurigain, dicemburuin mulu, akhirnya bener gak pulang-pulang.
Ibu yang nyesel sendiri, aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bahwa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku, kawin lagi. Siti Badriah lagunya. Baru laki udah kawin lagi, apa boleh buat? Akhirnya dia betah sama istri muda. Ibu selaku istri tua merasa tersisi. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Rita Sugiarto. Kalau kelamaan tersisi, akhirnya terima kalah istri tua. Ku terima kalah, memang harus ngalah ngomong-ngomong ngalah mulu, akhirnya sakit hatinya. Akhirnya tuh di sini di dalam hatiku, kebangetan sakit cita-cita tak. Sakit mulu meriang, aku meriang ya. Salah ngundang ustaz ini. Ini masih mendingan bu, ntar nih ngobang haji akhir PA-an lagi. Salah siapa ngundang orang PA berdua. Tapi banyak yang pada ngikut tawa semua, berarti pada PA berjamaah. Bu, ayo kembali ke agama. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Terapkan ibadah dalam rumah tangga. Orang membina rumah tangga pak, nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Bukan hanya ukuran dunia saja, tapi dunia akhirat. Kenapa? Nikah adalah ibadah. Jangan pernah mempermainkan ibadah. Yang namanya nganten baru sebulan, 2 bulan masih enak. Masa-masa bulan madu, masih sayang-sayangan. Tapi ujian berumah tangga, oh begitu besar dan banyak. Jangankan kita orang biasa, rumah tangga Rasulullah, rumah tangga Nabi, rumah tangga Rasul, banyak yang diuji. Kenapa diuji? Karena pengen naik kelas. Nggak mungkin nggak diuji kalau nggak pengen naik kelas. Kenapa? Karena orang mau naik kelas kudu diuji. Jangan kita nggak pernah sekolah ngikut ulangan, kagak pantas. Artinya ujian pasti bakal datang. Dasarnya nilai agama insya Allah aman. Ternyata kalau nggak dasar agama bu pak, luar biasa. Sekarang banyak kejadian pacaran 7 tahun, nikah baru 3 bulan kelar. Kayak di Rohingya, helikopter. Makanya ini pentingnya pak kita berumah tangga dasarnya agama. Bahkan Rasul bilang, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah tanggamu dengan banyak mendirikan sholat dan perbanyak baca Quran. Kenapa sholat Ustaz? Karena sholat adalah doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat menurut bahasa doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih oleh Allah. Mintanya bagaimana Ustaz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarak, ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Mintanya ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Mintanya ngomong. Kalau gue minta nggak ngomong ribet. Anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu-tahu depan bapaknya begini aja, tangannya begini doang. Bapaknya bingung, motor apa beda, begini doang. Bini minta beliin cincin sama laki, kagak ngomong lagi, nyolek. Lakinya bingung, ya tuh kita merem balik, ntar malam aja ngapa tuh. Ini kalau udah salah ngomong apa kagak minta. Makanya mintanya kudu ngomong. Bahkan salah satu guru saya bilang, yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga kita, dalam keluarga masih banyak yang meninggalkan sholat. Suaminya rajin sholat, istri yang gak pernah sholat.
istri yang nggak sholat yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga, suami yang nggak sholat yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga, anak yang nggak sholat anak yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Bu, makanya insya Allah kalau diterapkan sholat berjamaah, musola jauh Ustaz, masjid jauh, ayo jamaah, suami jadi imam, Allahu Akbar, istri di belakang, Allahu Akbar, anak di samping lagi ceringukan, Allahu Akbar. Selesai sholat, istri soleha langsung cium tangan suaminya, habis cium tangan cipika-cipiki, cium pipi kanan pipi kiri suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Daripada ke Mekah ongkosnya gede belum kelihatan nyium Hajar Aswad rada ribet, di rumah udah ada Hajar Aswad, Hajar batu, Aswad hitam. Maka suami kita pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai, langsung aja bu endus. Kadang-kadang nyium tangan laki paling banter lebaran doang. Wah laki pulang sembahyang ini aku situ buruk bang, redoain saya bang, ya maafin bang, maafin saya bang, gue sama bang. Lebaran 3 hari beras habis manyuh lagi. Ya Allah, sahabat jangan terakhir. Subuh bangunin laki kita, subuh bangunin laki, subuh bangunin laki, subuh bangunin laki. Apanya dibangunin? Orangnya bangunin. Bang, bangun bang. Udah 5:30 siangan, subuh cepetan. Lakinya bangun, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Langsung bangun dia, bayang dah. Yang cepetan nih, sholat udah 5:30 subuh vakum, lempengin barisannya. Bini nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut, udah 5:30 ribet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca Fatihah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya nyeletuk dalam hati, buset, udah siang Yasin. Lakinya ngerti ilmu agama, diingat kalau kata guru di pengajian di majelis taklim, kalau kita lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Praktekin sama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Bininya nyeletuk, gua kira dibaca semua. Aku ibadah terapin rumah tangga, sholat cakep, maghrib baca Yasin, ibu-ibu yang soleha tahu ilmunya, kelar sholat maghrib Yasin kebet malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Suami masuk kamar dehem, sadaqallahul azim. Istri yang paham atau lagi punya anak, baca Yasin aja bis maghrib malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji, lagi enak-enak ngaji, lagi enak-enak ngaji. Anaknya yang kecil minta tetein, boleh bu, sambil nyusuin anak, netein anak, ambil ngaji nggak apa-apa. Ajak anak kita masukin ke dalam mukena, sambil ngaji sambil netein, lanjutin ngaji kita. Tanzilal azizir rahim. Kegigit legutnya gelagapan dalam mukena. Ya dia bocahnya rasanya nyusu malam sama nyusu siang lain. Lo kaget dong ya. Ya Allah, orang kegigit gua aja kaget. Bu, enak indah, terapin bacaan Al-Quran. Maka ini luar biasa indahnya Islam di situ. Kenapa? Bahagia, sakinah, mawaddah warahmah adalah tergantung kita. Rasulullah sudah menyontohkan, apa kata beliau? Bahagia bukan ada di rumah yang mewah, bahagia bukan ada di rumah gedung, bahagia bukan karena jabatan tinggi, tapi bahagia itu ada di dalam hati kita. Tergantung kita yang menjalankan dan merasakan. Rasulullah tidur pakai pelepah korma, atap rumahnya pakai pelepah korma, tapi berani berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bahkan sahabat Anas bin Malik cerita, saya ini bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul, belum pernah saya dengar dalam rumah tangga Rasul saya ngelihat ada sendal terbang, piring melayang, penggorengan nyitir, belum pernah.
Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan di dalam membina rumah tangga. Kenapa? Dua insan yang dijadikan satu oleh Allah beda karakter, beda tabiatnya, dijadikan satu oleh Allah agar menjadi penyempurna. Apalagi perempuan, Pak, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilempengin takut patah, dikerasin takut patah, didiamin, ya begitu, makan hati. Makanya perempuan, apalagi sekarang tantangan zaman, tensi ekonomi makin tinggi, makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Perempuan, jangankan duit, baunya duit aja juga paham dia. Emang bawaan lahir perempuan memang udah kodratnya. Enggak matre. Ibu perempuan, cewek enggak matre, Pak. Emang udah bawaan lahir. Bawaan lahir perempuan 3: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji mau ustadzahnya, emosinya bisa hilang karena ngaji mau ustadzahnya. Yang enggak hilang mata duitan. Duit udah kita umpetin di mana, ketemu. Duit apa nih di bank kita bisa lipin? Duit sial. Kok duit sial? Iyalah, gue umpetin masih ketahuan sama lu. Duit sial. Tuh makanya Pak, luar biasa. Ada yang nanya ibu-ibu jamaah sama saya, Ustadz, kalau kita punya suami teman pelit banget sama kita, boleh nggak duitnya kita colong? Dulu belum saya jawab, ibu dulu yang jawab. Saya bilang kalau emang suami kita pelit, boleh duitnya dicolong. Umpama ibu minta belanja nih, bang belanja bang, duit bagi duit aku buat belanja nih, beli makanan saya semuanya, belum ada beras bang, ini mau masak nggak ada lauknya, mau duitnya nggak ada, lu minta mau gua lagi, emang gua lagi kagak punya duit, kita sendiri emang gua nyalon belum tembus juga urusan, emang belum gol nggak ada duit, lu minta mau gua, lu minjem kayak mas apa kesana, dia meleng tuh, dompetnya periksa dompet lagi kita kok, lihat periksa, oh ada cepean baru, berarti bohong, comot tuh cepean, 100.000 beliin semua, belanjain, habisin, beli lauk yang enak-enak, 100.000 habisin, setengah 12 kan laki minta makan, neng makan neng lapar banget, keluarin semua, yang kita beli, yang kita masak semua lauk tuh, keluarin tuh, kaget laki kita, kata lu udah punya duit, ini lauk banyak banget, enak begini, alhamdulillah bang, ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak bener neng masakan neng, oh enak bang, duit haram mah enak banget, dosa lah kagak, makan bareng. Oh, makanya Bu, insya Allah ada hikmah semua itu kalau pakai agama, tanemin agama. Jadi istri, kewajiban suami adalah haknya seorang istri, kewajiban istri adalah haknya seorang suami. Bahkan Quran berbicara, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri. Kenapa istri dan suami diibaratkan pakaian? Karena pakaian fungsinya buat menutup aurat. Merek nomor belakangan, model nomor belakangan, tapi fungsi pakaian pertama nutupin aurat. Istri dan suami harus bisa menutup aib keduanya. Yang kedua, fungsi pakaian buat kebanggaan. Saya bangga pakai peci, saya bangga pakai kerudung, saya bangga pakai baju koko, saya bangga pakai sarung. Kenapa? Karena pakaian fungsinya kebanggaan. Istri dan suami harus jadi kebanggaan. Saya bangga melihat kamu Kakanda. Begitu mestinya. Walaupun kata orang abang itu pendek, hitam, buluk, tapi di depanku, di depan mataku, engkau laksana Arjuna bagiku. Biarin hitam-hitam, yang penting keras. Keras kemauannya. Istri pun begitu dipuji dengan suaminya, mama, walaupun mama kayak buntelan kentut, tapi di depanku mama ada laksana Sri Kandi bagiku. Begitu mestinya. Kenapa? Cakep istri dipandang orang tergantung suami, keren suami kita dipandang orang tergantung bini. Kan ada aja orang ngomong, bini siapa seorang enak dilihatnya, ya Allah, pakai kerudungan biru, bajunya biru muda, pulang ngaji, hormat, nurut sama laki, cium tangan sama lakinya. Ada yang nyetuk di belakang, itu bininya RW. Tuh, RW bawa cakep. Tapi gak sedikit orang ngomong, bini siapa seorang udah hitam pendek, bogeng, lawan mulu laki. Buat kamu laki dilawan mulu, itu bininya RT. Tuh, RT kebawa jelek. Bukan RT sini, bukan. Sono di laut.
Kan ini pentingnya begitu Pak. Islam bicara indah semuanya. Kalau kita ngikutin ajaran agama, insya Allah aman. Ayo terapkan nilai-nilai ibadah, nilai agama dalam membina rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Sakinah mawaddah dapat terwujud. Perjalanan begitu jauh. Yang namanya pengantin baru, masih baru. Jangankan muda ketemu muda, biar aki-aki ketemu nenek-nenek jadi pengantin baru. Kolokannya keluar. Itu aki-aki nyebut pisang, pura-pura nggak bisa. Apa dia bilang, mau icang nek, mau icang. Neneknya nutup, halo icang aki cibu au. Dikasih, nenek icang aki. Dipegang pombeng, beki. Rupanya pisangnya kematangan. Bener bang, ada kejadian di kampung saya, aki-aki gerobak nikah sama nenek, kawin. Malam pertama aki-aki ngomong, udah nek, udah jangan panjang bulat begitu. Buka baju lah, jangan pakai baju kusut begitu. Neneknya tuh, udah panjang bulat ini ki. Pas deket-deket, wah kulit keriput. Baju kusut. Nah, makanya Masya Allah Pak, ini berkah nilai agama. Kenapa? Kalau istri dan suami udah paham agama diterapkan dalam membina rumah tangga, insya Allah dzurriyyah, anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihah. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Emak bapaknya orang-orang baik. Alhamdulillah. Untuk itu mudah-mudahan nih besok Anita sama Muhammad Idrus biar jadi sakinah mawaddah warahmah, dikekelin jodohnya ya, selamat menempuh hidup baru, mudah-mudahan berkah dunia, selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doain Bapak Haji Saifuddin Zuhri yang besok hajatan sekaligus, kita doain biar penter, jangan hujan, biar nggak ada halangan, semua yang diundang, yang jauh, yang dekat pada nyampe semuanya. Habis hajatan nggak punya utang, mudah-mudahan berkah semua, jangan sampai ada hujan. Kita doain. Kalau memang kagak hujan pakai pituah, orang dulu pituahnya ada. Kodok, kenal kodok? Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang tuh, biar teduh kayak apapun nggak bakal turun. Itu benar, yakin orang tua dulu. Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang, biar teduh kayak apa nggak bakal turun, insya Allah. Emang gue ngomong salah kok? Iyalah, kalau kagak diikat dilompat-lompatan. Kodoknya yang kagak turun, hujannya mau. Ya, lemot banget nih Lola. Aduh, mudah-mudahan berkah dah, amin ya robbal alamin dah. Itu aja ya, ini aja, ntar dilanjutin musan ya akhir ya. Kepada beliau ya kami persilahkan Bang Haji, mohon izin, udah nggak pakai MC lagi, beliau langsung aja. Jadi Bang Haji ya ada Ustadz Haji Akri Patrio yang sering kita lihat waktu Ramadan di SCTV jam 3 tuh menjelang sahur di sinetron PPT para pencari tile, para pencari Tuhan. Ini dia orangnya, ya Masya Allah. Senyumnya dong, kiss bye dong, iya, iya, jalannya dong yang muter, ya, ya, inilah